Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di kalkulus 1 ini akan kita bahas fungsi dan grafiknya, grafik fungsi maksudnya. Konsep fungsi merupakan konsep paling mendasar dari semua bidang dalam matematika. Fungsi tidak tergantikan dan berperan sangat penting dalam kalkulus, dalam materi yang kita pelajari ini. Oke. Definisi dari fungsi. Fungsi f, jadi maksudnya fungsi f itu adalah suatu fungsi, saya kasih nama f. Dari himpunan A ke himpunan B, ini yang hal penting yang harus dipahami waktu mempelajari fungsi. Dia adalah dari himpunan A ke himpunan B. Ya, jadi perlu himpunan A, perlu himpunan B, perlu minimal 2 himpunan. Adalah pengawanan yang memasangkan setiap, kata kuncinya di sini adalah setiap unsur di A dengan tepat satu unsur di B. Contohnya begini, saya punya 2 himpunan, sebut saja A dan B. Kebetulan A isinya 4 unsur, B juga 4. Kenyataannya tidak harus unsur dari A dan B itu sama, bisa berbeda. Yang A saya definisikan isi himpunannya adalah alif, ba, ta, dan nun. Yang B berisi bilangan-bilangan yaitu 0, 1, 2, dan 3. Lalu saya mendefinisikan suatu fungsi, suatu pengawanan ini yang akan memasangkan unsur dari A ke unsur di B. Saya sebut sebagai F. F itu memasangkan alif ke 0. Alasannya apa? Tidak perlu alasan. Pokoknya dia memasangkan. Seperti lahirnya, mesti tanggal lahir Anda. Ada yang lahirnya misalkan tanggal berapa ya? Tanggal 1 Januari. Nggak bisa ditanya kenapa Anda lahirnya 1 Januari. Yang jelas misalkan F itu mengawankan antara orang ke tanggal lahirnya, ya pokoknya dia lahirnya kapan. Seperti halnya alif ke 0 itu. Kenapa? Nggak perlu tahu. Yang penting F itu mengawankan alif ke 0. Lalu ba ke 1, mungkin ada alasannya. Ta ke 3 dan nun ke 1. Seperti yang saya katakan tadi, tidak harus ada alasan secara eksplisit yang menjelaskan aturan dari F itu bagaimana. F itu isinya ya aturan-aturan siapa dipasangkan ke siapa, begitu saja. Cuman untuk kasus ini saya buat aturan yaitu F adalah, jadi saya mulai dari A dulu ya. A adalah himpunan yang isinya alif, ba, ta, nun. A ini nanti disebut sebagai daerah asal atau domain dari F. Sedangkan B berisi 0, 1, 2, 3 itu nanti akan menjadi atau kita sebut sebagai kodomain dari F. Terus si F itu memetakan unsur dari A yaitu huruf hijaiyah 4 itu ke bilangan yang menyatakan banyaknya titik pada huruf hijaiyah tersebut. Karena alif itu gak punya titik ya, maka saya pasangkan ke 0. Karena ba punya titik, saya pasangkan ke 1. Fa punya 3 titik, saya pasangkan ke 3, dan nun ke 1 karena dia punya 1 titik. Ini F ini bisa kita sebut sebagai fungsi. Kenapa? Karena syaratnya sudah terpenuhi. Dia mengawankan, terus kemudian setiap unsur di A itu sudah punya pasangan semua. Kecuali kalau ada satu unsur begini ya, jim, belum dipasangkan. Maka F ini tidak bisa kita katakan fungsi dari A ke B. Karena A-nya ada unsur yang belum dipasangkan. Terus tepat satu unsur B, artinya alif ini saya pasangkan misalkan ke 0 hanya ke 0 saja, tidak ke 0 dan sekaligus 2 atau 3 atau 1. Jadi dia tepat dipasangkan ke 1. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Seperti ini tidak melanggar definisi dari fungsi. Yang jelas fungsi itu harus memetakan semua unsur di domain tepat 1 ke B, nggak boleh lebih dari 1 unsur di B. Definisi fungsi sendiri tidak membatasi bentuk dari unsur domain, kodomain, atau range-nya ya. Unsur domain atau kodomain itu tidak harus bilangan, tidak harus
biasanya kan bilangan gitu ya, siapa dipasangkan ke siapa. Ini contohnya huruf hijaiyah. Atau himpunan A itu bisa aja berupa orang gitu ya. Misalkan mahasiswa yang mengikuti kuliah kalkulus ini biasanya ditulis identitasnya ya, namanya atau NIM-nya. Dan range-nya bisa aja bukan bilangan tetapi nilai akhir A, B, C, D, E gitu. Nilai A, nilai B, nilai C, D atau E. Dengan aturan pengawanannya F itu gimana? Mendapat nilai. Jadi siapa gitu ya, mendapat nilai A. Siapa gitu mendapat nilai B. Aturannya namanya mendapat nilai. Kalau F tadi aturannya adalah ya banyaknya titik adalah gitu ya. Alif, banyaknya titik adalah 0. Ba, banyaknya titik adalah 1. Kalau itu harus diverbalkan. Nah, alif itu karena dia ada di A, kita sebut sebagai alif itu adalah anggota dari A atau unsur dari A atau elemen dari A. Kita lambangkan seperti ini. A adalah unsur di A atau alif adalah unsur di A atau elemen A. Sedangkan 0 itu adalah unsur dari B. Karena F tadi memetakan alif ke 0, maka kita tulis F alif sama dengan 0. F ba sama dengan 1. F tha sama dengan 3. F nun sama dengan 1. Bagaimana dengan F jim? Sama dengan tidak terdefinisi. Mengapa? Karena F itu mengawankan himpunan A ke himpunan B. Himpunan A nggak ada jimnya. Nah, perhatikan ini ya. Jadi jangan langsung dihakimi bahwa F jim itu sama dengan 1 karena titiknya 1. Tunggu dulu, si F tadi terdefinisi di A. Ini yang penting ini. Ya, domainnya itu yang penting. Jadi jangan terburu-buru menghakimi pokoknya berarti F ya 2. Oh enggak, ya enggak masuk di A. Berarti F ya tidak terdefinisi kalau F-nya adalah itu. Fungsi biasanya dinotasikan dengan huruf tunggal seperti F, F kecil, G kecil, F kapital dan lain sebagainya. Biasanya, cuman biasanya saja. Tidak harus begitu ya. Contohnya saya punya fungsi namanya huruf gitu ya. Huruf terus bilangan. Jadi mengkonversi antara, jadi saya mau mencari huruf dari nilai 60. Misalkan C. Huruf 75 misalkan. Itu B+. Ini kan fungsi juga. Fungsi yang mengawankan bilangan-bilangan ke simbol nilai dari 0 sampai 100. Jadi tidak selamanya satu karakter. Cuman selama kuliah ini mungkin kalian akan sering menjumpai fungsi yang didefinisikan dengan huruf tunggal seperti F dan G. Itu yang paling sering muncul. Fx menunjukkan nilai pasangan X oleh F. Jadi kalau di sini X terus dipasangkan oleh F, ini namanya Fx. Kalau di sini A dipasangkan oleh F, ya berarti ini namanya FA. Oke. Kalau Fx-nya saya definisikan X pangkat 3 dikurangi 4, maka F2 adalah ini. Sebentar Pak, apa jaminannya 2 ini masuk ke domainnya F? Nah itu kalau kamu berpikiran seperti itu berarti cerdas dan kritis ya. Di sini kalau tidak saya katakan domainnya siapa, maka ya siapapun yang bisa dimasukkan ke F ini. Dalam hal ini adalah bilangan real. Semua bilangan real bisa dipangkatkan 3 lalu dikurangi 4. Apakah domain yang nggak dibicarakan begini ini selalu pasti R? Belum tentu. Contohnya saya punya fungsi Fx sama dengan akar X. Yang jelas X-nya pasti X yang tidak negatif. 0 atau positif. Karena kalau X yang negatif tidak terdefinisi, dia bukan bilangan real. Seperti itu. Nah, kedepannya nanti akan kita namakan yang seperti ini sebagai domain natural. Domain otomatis lah.
Oke, jadi F2 adalah 2 pangkat 3 dikurangi 4 sama dengan 4. 4 ini adalah F2. FA ya tinggal X-nya diganti A saja. X-nya diganti A berarti semua X yang ada di sini diganti A. FA ditambah H berarti X-nya diganti dengan A ditambah H. Ini tadi kan X pangkat 3. Berarti ini ya dipangkatkan 3. Perhatikan bahwa ini harus dikurung. Ya kalau nggak gitu nanti yang dipangkatkan 3 tidak A ditambah H, tapi mungkin A saja atau H saja. Misal f adalah suatu fungsi yang didefinisikan oleh itu, domainnya tertentu yaitu ini, range dari f adalah 1, 2, 5, 10. Dari mana ini? Min 1 saya petakan dengan 2. 0 saya petakan dengan 1. Kemudian 1 kuadrat ditambah 1 adalah 2, saya petakan dengan 2. Lalu 2 saya petakan dengan 5. Selanjutnya 3 saya petakan dengan 10. Sehingga yang ada adalah 2, 1, 5, 10. Ini adalah range-nya. Lebih enak kalau diurutkan, meskipun tidak harus, karena bentuknya himpunan seperti ini. Tidak harus urut. Jadi 1, 2, 5, 10. Fungsi yang akan kita bahas di kuliah ini seringkali tidak memiliki domain yang berhingga seperti ini ya. Cuman 5, cuman 100, cuma 15 miliar. 15 miliar itu masih berhingga ya. Seringkali nanti yang akan kita pelajari itu fungsi yang domainnya, unsurnya tak hingga banyaknya, mungkin berupa interval seperti itu ya. Jadi tidak bisa ditulis seperti ini, seperti yang saya tandai ini. Biasanya domainnya kita tuliskan jadi bilangan real gitu. Dari 5 sampai 10 tuh kan, ada berapa banyak bilangan? Ada tak hingga banyaknya. Oke, coba saya contohkan pakai applet. Oke, jadi seperti ini. Fungsinya X kuadrat dikurangi 2 misalkan. Cuman karena domainnya adalah himpunan semua bilangan real, nggak bisa kita tuliskan dalam 1, 2, 3 gitu ya. Tidak seperti yang tadi ditampilkan. Di sini 0 saya kawankan dengan min 2 karena 0 kuadrat dikurangi 2 itu adalah min 2. Kemudian 1 dengan min 1, 2 dengan 2 kuadrat dikurangi 2, 3 dengan 7 ya, dan seterusnya. Nah, kenapa tidak bisa dituliskan selain jumlahnya ada tak hingga banyaknya sampai ke sana sampai tak hingga, dari min tak hingga, juga di antara 1 sampai 2 saja misalkan, itu juga ada tak hingga banyaknya. Kalau kita zoom ya, di sini ada tak hingga banyaknya bilangan dari 1 sampai 2. Makanya mustahil kita menuliskan dalam yang di dalam kurung kurawal tadi. Kalau kita perhatikan di sini dari 0,6 sampai 0, dari 2,6 sampai 0,6 yang ditampilkan. Kalau di zoom lagi akan kelihatan bahwa ya dia padat, jadi tidak bisa dituliskan dalam bentuk eksplisit di dalam kurung kurawal tadi. Jadi dia mengawankan semua bilangan yang ada di garis bilangan real ini ke suatu nilai. Sini contohnya. Ini cuman saya ambil 11 saja ya. Oke. Nah, ini barusan tadi diomongin panjang umur ya. Domain natural. Jika domain suatu fungsi tidak ditentukan, maka kita asumsikan domainnya adalah himpunan terbesar dari bilangan real yang mungkin atas fungsi tersebut. Domain inilah yang disebut sebagai domain natural. Kalau saya contohkan lagi, X kuadrat ditambah 1. Domainnya siapa? Domainnya adalah himpunan semua bilangan real X. Sedemikian sehingga syaratnya apa? Oh, nggak ada syarat, tutup langsung. Jadi semuanya bisa, semua bilangan real bisa masuk ke sini, ke fungsi X kuadrat ditambah 1 ini. Kalau saya punya 1 ditambah akar X,
Domainnya siapa? Domainnya adalah himpunan semua bilangan real X, sedemikian sehingga ada syarat nggak? Ada. Di dalam akar nggak boleh negatif, sehingga X-nya harus lebih besar dari 0. Jadi ini yang disebut domain natural. Domain natural. Kalau tidak ditentukan ya, seperti yang di contoh sebelumnya tadi, saya tidak menentukan domainnya. Coba kita lihat lagi. Di sini saya tidak menentukan domainnya, tapi tiba-tiba F2 bisa dieksekusi, FA bisa dieksekusi, padahal nggak tahu A-nya siapa. Itu tadi saya menggunakan istilah di sini domain natural. Misalkan lagi 1/X ditambah 1, domain naturalnya siapa? Semua bilangan real X, ada syarat tertentu. Kita harus menghindari pembagian dengan 0. Ini harus tidak boleh 0, karena kalau 0 tidak terdefinisi. Kapan X ditambah 1 itu sama dengan 0? Saat X-nya sama dengan min 1. Jadi di sini ada syarat jika X-nya tidak sama dengan min 1. Himpunan semua bilangan real kecuali min 1, seolah-olah begitu. Oke. Ini contohnya. Domain natural dari 1/X min 3 yang perlu kita hindari untuk kuliah ini, untuk ya karena baru bab 0 ya. Yang perlu kita hindari dalam menentukan domain natural adalah pembagian dengan 0 ya, atau akar negatif. Sudah ini. Akar negatif atau pembagian dengan 0 itu yang harus kita hindari. Di sini pembagian dengan 0 kapan? Saat X-nya sama dengan 3. Jadi F itu domain naturalnya adalah domain natural. Domain dari F adalah himpunan semua bilangan real X, sedemikian sehingga X tidak sama dengan 3. Bagaimana dengan yang ini? Apa yang perlu kita hindari? Yang perlu kita hindari adalah akar kuadrat dari bilangan negatif. Kapan 9 dikurangi T kuadrat itu negatif? Saat T kuadrat itu lebih besar daripada 9. Yaitu saat di sini min 3, di sini 3. Saat T-nya lebih besar dari 3 atau kurang dari min 3. Ini yang harus kita hindari. Sehingga domain dari G adalah himpunan semua berarti yang di sini yang boleh, yang min 3 sampai 3. Himpunan semua bilangan real X, sedemikian sehingga X itu dari 3 termasuk ya. Karena 9 dikurangi 3 kuadrat adalah 0, 9 dikurangi 9 adalah 0, akar 0 adalah 0 terdefinisi. Dan min 3 juga ikut. Yang terakhir ini sekarang, yang ini tadi sudah kita ketahui, dia tidak bisa kalau lebih dari 3 atau kurang dari min 3. Terus di sini ada 1/4 dari akar. Ini kita harus menghindari pembagian dengan 0. Kapan akar ini sama dengan 0? Ya saat yang di dalam akarnya 0. Kapan 9 dikurangi W kuadrat itu 0? Saat W-nya 3 atau min 3. Sehingga di sini domain dari H adalah himpunan semua bilangan real X, sedemikian sehingga X-nya kurang dari 3, tidak boleh 3 karena nanti ada pembagian dengan 0, dan dari min 3 tidak boleh, min 3 tidak boleh ikut. Oke, sekarang yang mungkin jadi masalah ya, yang biasanya di kelas ditanyakan itu adalah di sini X. Oke lah, di sini juga X. Di sini T kok di sini X. Di sini W, di sini kok juga X. Ini. Jadi, sebentar cari yang yang ini aja. Ini tidak ada hubungannya dengan yang di atas ya. Ini saya cuman nyari papan yang besar begitu aja. Jadi kalau saya punya himpunan, sebut saja himpunan H1 ya. H1 itu isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa saya tuliskan H1 itu sebagai himpunan semua bilangan asli X, sedemikian sehingga si X itu kurang dari sama dengan 5, lebih dari sama dengan 1 seperti ini.
Artinya kan himpunan semua bilangan asli dari 1 sampai 5. Kalau saya definisikan si H2 misalkan, itu adalah himpunan semua bilangan asli Y, sedemikian sehingga Y itu dari 1 sampai 5, maka kita tuliskan ya seperti ini. Y bilangan asli, Y-nya dari 1 sampai 5. Ya kalau kita tulis ya seperti ini. Satu lagi, H3 adalah himpunan semua bilangan asli alfa gitu ya. Di mana alfanya dari 1 sampai 5. Ya sama juga yang ini. Jadi simbol-simbol yang di sini sangat tidak berpengaruh terhadap yang tadi simbol fungsinya ya, variabel dari fungsinya X, T atau W. Yang jelas kalau di sini X, di sini harus X. Kalau nggak gitu dia nggak mensifati yang di sini dong. Kalau di sini Y, di sini harus Y. Ya. Kalau nggak gitu ya ini bukan sifatnya Y yang di sini. Begitu juga dengan si alfa. Oke, kita kembali lagi ke situ. Jadi di sini saya nulis X, Y, alfa, A, terserah. Yang jelas di sini maksudnya adalah kalau saya baca yang ini, kalau saya baca semua bilangan real kecuali 3. Ini kalau saya baca semua bilangan real dari min 3 sampai 3. Loh, nggak nyebut X, nggak nyebut Y, nggak nyebut T ya. Ini kalau saya baca himpunan semua bilangan real lebih dari 3, lebih dari min 3 kurang dari 3. Nggak nyebut H, nggak nyebut W, T atau X gitu. Oke, mudah-mudahan memahamkan. Ya, ini tadi dihapus saja. Jika aturan suatu fungsi diberikan oleh persamaan Y sama dengan fx, maka si x-nya ini kita sebut variabel bebas dan Y disebut variabel terikat. Kenapa disebut variabel bebas? Karena nilainya bisa berapa aja. Kenapa terikat? Karena nilainya terikat sama X. Mau tergantung X-nya berapa gitu ya. X-nya berapa ketemulah Y. Masukan atau input dari suatu fungsi tidak harus berupa bilangan atau satu bilangan ya, tidak harus satu. Ini yang saya ingin garis bawahi, yang satunya inilah. Dalam aplikasi-aplikasi yang penting seringkali fungsi itu tidak satu input saja. Contohnya adalah VXD yang menyatakan misalkan volume dari suatu tabung, padahal tabung itu butuh lebih dari satu parameter. Ini misalkan parameternya ada 2, X dan D, yaitu D-nya diameter, X-nya tinggi. Jadi ada tabung, volumenya, kalau ini adalah diameter, yang di sini adalah tinggi, dia tingginya X, maka fungsinya adalah VXD sama dengan sesuatu. Seperti itu. Atau PR kuadrat dikali X, R-nya adalah D/2, jadi Pi D per 2 dikuadratkan dikali dengan si X, X-nya tinggi. Jadi butuh 2 input, si X dan D. Ini tadi Fx butuh 1 input, Vxd butuh 2 input, atau yang ini N adalah menyatakan tugas akhir kalian. Inputnya ada 4, yaitu tugas, kuis, UTS, dan UAS yang masing-masing menyatakan suatu bilangan yang merepresentasikan grade kalian. Misalkan saya definisikan N itu N ya T, K, UT itu TS gitu ya, UA itu UAS. Saya definisikan sebagai 1/10 T ditambah 2/10 K ditambah 3/10 UT ditambah 4/10 UA. Ini nanti akan jadi nilai akhir kalian. Misalkan tugasnya dapat 100. Kuisnya dapat 50, UTS-nya dapat 70, UAS-nya dapat 80 misalkan. Jadi berapa nilai akhirnya? 100 dibagi 10, di sini 10 ditambah 50 dibagi 10 adalah 5, dikali 2 adalah 10 juga, ditambah yang di sini 21 ditambah
32 yang sama dengan 73. Jadi 73 adalah hasil akhir yang nanti mungkin masuk di KHS, kartu hasil studi. Nah, di sini coba perhatikan bahwa urutan ternyata sangat penting. Jadi kalau yang ini tadi kan N 150, 70, 80. Nah, sama dengan 73 menurut perhitungan tadi. Ini pasti akan berbeda jika N 50 kemudian 100 terus 70 80. Urutannya saya bedakan cuman di 2 entry atau 2 input awal saja. Hasilnya pasti juga berbeda karena di sini menyatakan T, yang di sini menyatakan K. Ini tugas, ini kuis. Kalau begini dianggap tugasnya 100, kuisnya 50. Kalau begini dianggap tugasnya 50, kuisnya 100. Menurut aturan di sini berbeda. Meskipun boleh jadi nanti ya ada saja fungsi, kita bisa aja membangun fungsi yang kalau dibolak-balik itu sama. Misalkan saya definisikan si apa ya? F-nya besar. F dari A, B, C, D adalah A ditambah B ditambah C ditambah D, misalkan begini. Ya ini mau dibolak-balik tetap saja dia komutatif, jadi bisa nilainya selalu sama. Nah, cuman secara general nilainya berbeda antara kalau urutannya dibolak-balik seperti itu. Ini contoh ya. Saya punya beberapa fungsi yang belum saya beri domain. Tugas kalian adalah menebak atau mencari atau menentukan domain natural dari masing-masing fungsi berikut. Di sini yang dihindari adalah akar negatif, sehingga pasti di sini harusnya lebih besar sama dengan min 3/2. Oke, nggak usah saya jelaskan lagi. Yang di sininya X, di sininya Z ya. Nggak saya ulangi lagi. Yang di sini hindari pembagian dengan 0. Sehingga ada syarat X-nya tidak boleh 1/4. Karena kalau 1/4 pembagian dengan 0. Ini X juga nggak usah tanya ya. Tadi sudah dijelaskan. Yang ini yang dihindari adalah akar negatif. Kapan dia bernilai negatif? Dia bernilai negatif saat X-nya berada di min 3 sampai 3. Sehingga ya biar ya negatif dia harus kurang dari min 3 atau lebih dari 3. Jadi di sini X-nya kurang dari sama dengan min 3 atau X-nya lebih besar sama dengan 3. Yang terakhir di sini adalah dengan cara yang sama nanti akan diperoleh domain naturalnya adalah ini. Semua bilangan real dari min 5 sampai 5. Termasuk min 5 termasuk 5. Selanjutnya menggambar grafik fungsi. Menggambar grafik fungsi fx ya, itu sama aja dengan menggambar grafik persamaan y sama dengan fx. Kalau sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara menggambar grafik suatu persamaan y sama dengan sesuatu, menggambar grafik fungsi ya sama aja, y sama dengan si fx kalau fungsinya yang dimaksud adalah fx. Contoh saya punya fx sama dengan X kuadrat dikurangi 2. Bagaimana cara menggambar grafik fungsinya? Ya ini seperti menggambar grafik dari persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2. Karena fx itu saya taruh di sini, di sumbunya Y ini. Jadi seperti itu sederhana, nggak perlu saya ulang lagi konsep-konsep dasarnya. Nah di sini yang agak cerewet tentang grafik dari fungsi daripada persamaan adalah nanti di grafik fungsi itu ada tes garis vertikal, garis uji. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, kita ke sini aja dulu. Menggambar grafik persamaan, kita melakukan langkah-langkah ini. Membuat tabel nilai itu sama. Terus kemudian membuat titik-titik. Setelah membuat titik-titik, dihubungkan dengan suatu kurva. Jadi sama persis ya, nggak usah saya ulangi. Mungkin kalau perlu buka applet ya enggak apa-apa. Grafik suatu fungsi misalkan begini. Ini contoh-contoh fungsinya. Ini tadi jaraknya saya
misalkan titiknya banyak gitu ya, terus kemudian saya hubungkan. Ini grafik aslinya seperti ini. Atau misalkan kita buat contoh lah, apa ya. Nah ini yang ada hal yang perlu disampaikan ya. Ini saya contohkan dulu meskipun kita belum belajar tentang scene ya, tapi ini saya mau menyampaikan dulu bahwa ternyata cara kita dalam menggambar grafik fungsi itu tidak selamanya benar atau bisa dipakai dalam kondisi apapun. Contohnya adalah ini. Saya punya fungsi sin seper x atau persamaan dia sama dengan seper x. Ini kalau saya eksekusi titik-titiknya di min 4, di min 3, min 2, min 1, di 0 nggak bisa yang jelas karena ada pembagian dengan 0. Kemudian di 1, 2, 3 dan seterusnya. Kira-kira bentuk grafiknya gimana ya? Seret terus kesininya gimana? Apa lurus begini? Kita tambahkan lagi titiknya. Oh ternyata ini semakin ke sini terus ke sini. Atau tambah lagi lah biar yakin. Kok malah ada titiknya di sini. Ditambah lagi kok semakin berantakan gitu ya. Kira-kira gimana? Nah, waktu dilihat ternyata grafiknya seperti ini. Yang sangat tidak bisa kita menggunakan cara sederhana tadi. Jadi harus kita kenali dengan kaidah-kaidah kalkulus yang lebih advance lagi. Ini jadi di sini terlalu berombak di sekitar 0. Semakin ke 0 dia semakin berombak ya. Ini saya nggak berani langsung fokusnya ke 0 karena ya kasihan laptop saya ya. Saya dekati dari kiri saja. Saya zoom. Saya zoom di sini. Kemudian baru saya tarik ke sana kanan. Jadi ini bukan karena bolong ya, karena sistem di komputernya saja. Seharusnya dia semakin mendekati ke 0 semakin padat sekali. Sehingga mustahil kita bisa menggambarkan menggunakan cara kita tadi. Kita ganti, misalkan apa ya? Akar kalau di sini dan di bahasa pemrograman lain itu SQRT. Nanti di bahasa komputer seringkali kita kalau mau akar itu simbolnya adalah SQRT seperti itu, square root akar dari mutlak X, misalkan ini agak ngawur sedikit, dikali 2 terus dikali lagi dengan akar cos X misalkan, lalu apalagi saya kalikan lagi dengan cos 100 X gitu misalkan, atau ininya saya tambahkan 3/2. Jadi waktu di enter, nah seperti ini, di 0, di min 1 gimana bentuknya, seret-seret begini ya kayak V. Coba diperbanyak, semakin kayak V. Apakah memang begitu? Loh ternyata di sini membingungkan, titiknya di sini. Gimana gambarnya ini? Masa ada bentuknya seperti itu? Atau jangan-jangan begini, gini terus ke sana, terus ke sana, terus ke sana. Nah kita perbanyak malah seperti itu ya. Kok jadi aneh gitu. Makin lama setelah kita lihat grafik fungsinya ternyata memang dia bentuknya seperti ini gitu ya. Oke, agak saya zoom sedikit. Jadi kalau kita perbanyak titik-titiknya ya dia kelihatan di situ. Sangat padat sekali, sehingga ya butuh lebih banyak lagi titik, nggak cukup segitu. Oke, ini selanjutnya, apakah gambar berikut merupakan grafik suatu fungsi? Ini apakah fungsi? Tidak. Kenapa? Di sini ada suatu nilai X yang dipasangkan ke lebih dari 1Y. Jadi seolah-olah, sebentar, di sini ya, seolah-olah ada satu nilai X yang dipasangkan ke nilai yang berbeda. Tuh, ini kan bukan sifat dari fungsi. Kalau di grafiknya kita cukup membuat tes garis vertikal. Kalau garis vertikalnya nabrak lebih dari 1, dia bukan fungsi. Yang ini dia adalah fungsi. Yang ini dia bukan fungsi karena kita buat tes garis vertikal dia menabrak di 2 titik. Kemudian yang ini adalah fungsi.
Sudah, ternyata cuma itu aja. Selanjutnya adalah fungsi ganjil dan genap. Ganjil genapnya fungsi yang akan kita pelajari ini jauh berbeda dari ganjil genapnya bilangan real yang selama ini kita ketahui. Jadi jangan disamakan ya, fungsi ganjil dengan bilangan ganjil, fungsi genap dengan bilangan genap. Definisinya bagaimana? Nah, definisi persis dari bilangan ganjil genap dari fungsi ganjil genap itu begini. Suatu fungsi f dikatakan fungsi ganjil jika f min x sama dengan min fx untuk setiap x. Dan dikatakan fungsi f itu genap jika f min x itu sama dengan fx untuk setiap x di domainnya. Jadi di sini perbedaannya. Kita sama-sama melihat kondisi dari f min x. Selanjutnya contoh fungsi ganjil genap. Contoh fungsi ganjil. Contoh fungsi ganjil adalah sin x pangkat 3 dikurangi 2x dan tangen x. Oke, memang kita belum membahas tentang trigonometri ya, cuman kita dapat dari materi ini dari SMA saja. Kita membahas materi yang sudah pernah didapat saja. Kita lihat dari ini aja wes, contoh yang ini dulu. Bahwa x pangkat 3 dikurangi 2x, x pangkat 3 dikurangi 2x itu katanya fungsi ganjil. Kalau diketahui ini adalah fx, maka yang perlu kita lakukan adalah memeriksa kondisi f min x. F min x adalah ya min x dipangkatkan 3 dikurangi 2 dikali min x sama dengan min x pangkat 3, karena min x dikali min x dikali min x berarti kan min x-nya pangkat 3 ditambah 2 dikali x. Ini kalau kita tulis sebenarnya adalah min dari x pangkat 3 dikurangi 2x. Siapa? Ini adalah fx, sehingga f min x bisa saya tuliskan sebagai minnya di sini fx. Karena x-nya tadi berlaku untuk semua ya, bisa saya katakan f min x sama dengan min fx untuk setiap x di domainnya f. Sehingga dari sini kita tahu fungsi f ini yaitu x pangkat 3 dikurangi 2x adalah fungsi ganjil. Oke, terus kemudian kalau misalkan mau membuktikan sin x, saya punya fx itu adalah sin x, maka f min x adalah sin min x. Terus gimana ngomongnya? Ngomong dia ganjil genapnya. Terus ngomong gimana? Minnya dipindah ke sini ya nggak bisa. Waduh kok hilang. Tulis lagi wes. Fx sama dengan sin x. F min x sama dengan sin min x sama dengan sin 0 dikurangi x sama dengan sin 0 cos x dikurangi cos 0 sin x. Nah, ini dulu di SMA diajari gini. Sin 0 entah berapa cos x-nya, sin 0-nya 0, jadi dia adalah 0 dikurangi cos x. Cos 0 itu adalah 1, sin x ya, sin x dikurangi sin x. Ini sama dengan min sin x. Artinya dia adalah min dari fx. Karena f min x sama dengan min dari fx, maka kita katakan si f ini, yaitu dalam hal ini sin x, adalah fungsi ganjil. Nanti dengan cara yang sama bisa ditunjukkan juga untuk yang tangan ini. Sedangkan contoh yang genap, ini saya tunjukkan yang ini dulu. F x sama dengan x kuadrat dikurangi 2. Kalau saya tuliskan f min x-nya adalah ya min x dikuadratkan dikurangi 2. Siapa min x kuadrat? Ya x kuadrat dikurangi 2. Siapa ini? Ini adalah f, ya saya tuliskan fx. Sehingga f min x sama dengan fx untuk setiap x. Saya coba lagi yang ini. F min x kalau diketahui fx-nya adalah ini, adalah 3 dikali min x dipangkatkan 6 dikurangi 2 dikali min x dipangkatkan 4
ditambah 11 dikali X, min X pangkat 2 dikurangi 5. Sama dengan min X pangkat 6. Pasti ya nanti positif. Karena min X dikalikan 6 kali. Jadi dikalikan genap kali itu berarti kan minnya nanti jadi plus. Sehingga kita tulis 3X pangkat 6 dikurangi 2X pangkat 4 ditambah 11X kuadrat dikurangi 3. Jadinya sama masih tetap Fx. Berarti bisa dipastikan kalau yang pangkatnya genap-genap begini, ini kan 2X pangkat 0. Ini genap semuanya. Genap semuanya begini, ini berarti pasti fungsinya ganjil. Fungsinya genap gitu ya. Kalau yang ganjil-ganjil, ini tadi ganjil, ini kan pangkat 1. Jadi fungsinya ganjil. Tidak seperti itu, tidak bisa kita menghakimi seperti itu karena ada contoh misalkan yang ini pangkatnya ganjil dibagi pangkatnya ganjil juga. Kalau kita lihat, kalau ini kita set sebagai fx, f min x itu adalah min x pangkat 3 dikurangi 2 dikali min x dibagi dengan 3 dikali min x. Ini sama dengan min x pangkat 3 ditambah 2x dibagi min 3x. Ini kalau kedua kalau ini sama-sama ya, pembilang penyebutnya saya kalikan min 1 dibagi min 1 adalah 1. Jadi kalau saya kalikan dengan ini nilainya tidak berubah, tetap segini. Kemudian dia akan menjadi x pangkat 3 dikurangi 2x dibagi 3x yang sama dengan fx. Ini sama dengan fx. Sehingga karena f min x sama dengan fx untuk setiap x, harus untuk setiap x. Kalau ada satu saja x demikian sehingga f min x itu tidak sama dengan fx, dia gagal jadi fungsi genap. Jika ada satu saja x demikian sehingga f min x itu tidak sama dengan min fx, maka dia gagal menjadi fungsi ganjil. Tidak bisa kita bilang fungsi ganjil gitu. Oke, selain memang yang seperti ini juga kita bisa saja trigonometri yang pangkatnya kan juga tidak seperti ini. Ini nanti kedepannya akan kita sebut sebagai polinom, fungsi polinom. Nanti akan kita kenalkan. Grafik beberapa fungsi ganjil. Oke, karena tadi ini yang khas dari fungsi ganjil ya. Karena ini kalau saya anggap x, x-nya 2, min x-nya adalah min 2. Jika fx-nya itu segini, ya, maka f min x adalah min dari fx. Jadi jaraknya ke 0 itu sama-sama segini gitu ya. Besarnya segini, cuman dinegatifkan. Jadi gedenya sama, cuman dia dinegatifkan. 1, F1 di sini. F min 1 harusnya ya selebar ini. Terus tapi negatif. Oke. Nah, dari sifatnya yang seperti itu, maka bisa kita lihat grafik dari fungsi ganjil itu pasti dicerminkan terhadap titik 0,0 ini. Jadi kalau ini ke sana begini, ini juga ke sana. Yang ini ke sana, yang ini nanti akan ke sini juga. Karena nilainya sama, misalkan di 2 ini ya, di 2 itu di segini. Di min 2 pun juga harusnya sebesar ini. Sebesar ini cuma negatif. Oke. Jadi sekali lagi ciri dari fungsi ganjil itu grafiknya ya, dicerminkan terhadap titik 0, simetri terhadap titik 0,0. Jadi bisa aja kita menggambar satu sisi ya, ini ke sana gitu ya, pasti yang kirinya beginilah. Gak sama ya, pokoknya sama dengan yang itu, sama dengan yang di situ. Ini adalah sin X tadi. Kemudian contoh lain adalah ini tangan X. Perhatikan dia juga simetri terhadap 0,0. Ini di sini, ini di sini ya. Yang ini ke sana, yang ini ke sana. Kemudian ini juga fungsi ganjil, simetri terhadap 0,0. Ini ke sana, di sini ke sini. Dan ini yang fungsi genap.
Fungsi genap tadi kita lihat dia adalah f min x itu adalah fx. Sehingga kalau x-nya sama dengan 2, min x-nya berarti sama dengan min 2, x-nya segini, ya, fx-nya segini, f min x-nya harus segitu juga, karena sama-sama fx gitu. Dan positif juga, positif negatifnya sama juga, nggak diberi negatif. Sehingga dari sini kalau di 3 itu tingginya adalah segini, di min 3 pun tingginya harus segitu. Dan sama, yang satunya positif, satunya juga positif. Di min 1 itu segini, di 1 segini, negatif. Di min 1 pun juga harus segini dan juga negatif. Tandanya harus sama positif negatifnya. Oke, kalau fungsi ganjil tadi grafiknya dicerminkan atau simetri terhadap titik 0,0, kalau fungsi genap ini grafiknya simetri terhadap garis ini sumbu Y, ya nggak bisa lurus ya, sumbu Y ini yang baca lurus karena sifatnya seperti itu tadi. Ya, ini contoh lain, dia dicerminkan terhadap sumbu Y, simetri terhadap ini adalah contoh lain, mirip-mirip contohnya ya. Nah, ini contoh yang cos X. Ini jadi kalau ke sana, ini ya ke sana sama persis. Ini mau gerak ke situ, di sini harus juga gerak ke situ. Karena f min x sama dengan fx untuk setiap x. Selanjutnya adalah dua fungsi khusus. Nah, ini mulai agak serius ini. Di antara semua fungsi yang akan kita bahas dalam kuliah ini, kalkulus 1, ada dua fungsi khusus. Yang pertama adalah fungsi nilai mutlak, sudah kita bahas. Yang kedua adalah fungsi tangga, ini yang belum kita bahas. Fungsi nilai mutlak, jadi definisinya adalah seperti ini, nggak usah kita bahas lebih detail lagi, karena penjelasannya sudah. Yang kedua adalah, ini bacanya floor lantai itu loh. Ini disebut fungsi tangga. Karena nanti grafiknya bentuknya kayak tangga. Apa definisinya? Floor X itu adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Gimana ini maksudnya? Oke, kita taruh di sini ya. Coba. Floor X menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Kita lihat dulu, bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan X itu siapa? Kalau kita perhatikan di sini misalkan berapa ya? 2,19. Yang lebih kecil saya tuliskan di sini. Yang lebih kecil dari 219 adalah 2. Terus 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, di antara semua bilangan bulat yang lebih kecil dari 2,19 ini, yang paling besar siapa? 2. Dari sini kita tahu bahwa floor dari 2,19 adalah 2. Selanjutnya 3,999. Oke. 3,999 ini yang lebih kecil dari 3,999 adalah 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Yang paling besar di antara mereka semua adalah 3, ya berarti 3 ditulis di sini. Lalu misalkan 3,0001 yang lebih besar daripada 3,0001 adalah ini, yang lebih kecil. 3, 2, 1, 0 ini juga. Yang paling besar adalah 3. Jadi ini nilainya adalah 3. Oke, kalau nanti dengan cara yang sama, maka 21,7 difloorkan sama dengan 21. Terus 3,14 difloorkan sama dengan 3. 2,17 misalkan ya 2, dan seterusnya. Bagaimana dengan min 3,25 misalkan sama dengan siapa?
Kalau Anda menjawab min 4, maka Anda benar. Kalau Anda menjawab min 3, hati-hati. Berarti waktu diberikan definisi ini tadi, Anda menggampangkan. Jadi 2,19 sama dengan 2 kalau diflorkan. Yang di belakang koma dibuang. Ini di belakang koma dibuang. Ini di belakang koma dibuang. Selesai. Dibuang. Itu kan selesai. Oke, jadi waktu nanti dinegatifkan ini kayak kasus mutlak dari min X gitu loh. Mutlak dari min X dikira sama dengan X. Karena caranya minusnya dibuang. Nah ini yang salah kan. Nah ini gimana? Ya harus kembali ke definisi. Ingat definisinya adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Yang lebih kecil dari min 3,25 itu adalah ya min 4, min 5, min 6, min 7 dan seterusnya. Dan di antara semua bilangan ini yang paling besar adalah min 4 sehingga nilainya adalah min 4 bukan min 3. Nah ini tadi sudah kita bahas contohnya. Sedangkan grafiknya adalah ini. Yang grafik dari mutlak X adalah seperti ini. Jadi 1 dimutlakkan 1, 2 dimutlakkan 2, 3 dimutlakkan 3. Min 1 dimutlakkan 1, min 2 dimutlakkan 2, min 3 dimutlakkan 3. Jadi bentuk grafiknya adalah seperti ini. Kalau kita menggambar grafik dengan cara membuat titik-titik seperti yang kita lakukan sebelumnya, maka akan kita peroleh gambar seperti ini. Wah ini kayaknya lurus, tinggal tarik garis lurus. Jangan-jangan berkelok-kelok begini. Kemudian delta X-nya dibuat setengah. Jaraknya dibuat setengah. Ternyata begini juga. Dibuat 1/4. Ternyata begitu juga dan seterusnya. Karena memang ini adalah grafik dari mutlak X. Ini grafiknya seperti ini. Sekarang bagaimana grafik dari floor X? Kalau definisinya seperti itu. Grafiknya adalah seperti ini, seperti tangga karena memang fungsi tangga gitu ya. Jadi begini. 0, berapapun ya dari 0, X-nya dari 0 sampai 1 tidak termasuk 1. Ini termasuk 0,9998 misalnya. 0,9998 kalau diflorkan adalah ya 0. Jadi perhatikan yang di sini. Semua di kirinya 1, dan di kanannya 0 termasuk 0, itu pasti nilai floornya adalah 0. Makanya di sini titik banyak sekali ini yang berwarna merah ini. Semuanya garis dari 0 sampai 1 begini. Terus saat di 1 pas bilangan bulat seperti ini bagaimana? Bilangan bulat yang lebih kecil atau sama dengan 1 siapa? Ya 1, 0, min 1 dan seterusnya. Di antara semua ini yang paling besar adalah 1. Jadi floor dari 1 adalah 1, floor dari 2 adalah 2. Floor dari n adalah n jika n-nya bilangan bulat. Sehingga dia mendekati 1 ini dari kiri dia nilainya 0 terus. Baru waktu 1 dia langsung nilainya 1 di sini. Lompat. Maka di sini saya beri tanda bolong artinya tidak termasuk yang di sini. Waktu di 1 dia bolong. Di sininya berarti bukan 0 nilai floor 1 itu yaitu 1 yang ada di sini. Oke, lagi 1, sekian 1,1 floornya 1 titik lah 1 di sini. 1,2 juga 1, 1,3, 1,4, 1,5, 1,9 sampai 1,99999 nya misalkan 500 juta digit gitu ya. Kalau di floorkan ya 1. Maka dia mendekati 2 ini di kirinya. Dia nilainya 1 terus. Pokoknya 1, sekian itu nilai floornya adalah 1. Sedangkan waktu di 2 sudah menuju ke 2 ini langsung dia lompat. Nilainya langsung 2. Sehingga memang ya begini gambarnya. Ini disebut fungsi tangga karena grafiknya mirip seperti tangga. Ini adalah latihan, mungkin kita perlu waktu khusus untuk membahasnya. Nggak usah, kita bahas sekarang aja. Sekilas-kilas. Di sini apa tugasnya? Tentukan fungsi berikut ganjil genap atau tidak keduanya.
saya beri waktu ya, saya beri waktu untuk mengerjakan ini atau minimal menebak. Yang pertama genap atau ganjil gitu. Jadi saya silahkan di pause video ini atau bisa pause-nya setiap mau dibahas. Oke. Jadi saya punya dua lingkaran, yang satunya lingkarannya lingkarannya fungsi ganjil, yang satunya fungsi genap. Jika fungsi yang di atas ini adalah fungsi genap, maka masukkan ke yang berwarna merah. Kalau yang ganjil, masukkan ke yang berwarna biru itu, biru gelap itu ya, dark blue. Oke, yang pertama, min 4, fx sama dengan min 4. Kira-kira ganjil atau genap? Diperiksa saja, f min x, jika diketahui fx-nya min 4 adalah, ya min 4 tetap. Kok bisa begitu? Kan nggak ada x-nya ini ya. Oke, kalau mau ada x-nya bolehlah. Sebenarnya fx sama dengan min 4 itu adalah fungsi fx sama dengan 0 dikali x gitu ya, dikurangi 4. Atau min 4 ditambah 0x lah. Jadi saat f min x bagaimana? Ya x-nya diganti min x. Begini, dikurangi 4 sama dengan siapa? Min 4 balik lagi ke min 4. Dan min 4 ini tadi fx ya. Karena f min x sama dengan fx, maka dia adalah fungsi genap sehingga masuk ke lingkaran berwarna merah. Bagaimana dengan fx sama dengan 3x? Tidak sulit untuk menunjukkan dia adalah fungsi ganjil. Karena f min x sama dengan min fx untuk semua x. Sehingga dia masuk yang warnanya biru. Bagaimana dengan yang ini? 3x kuadrat, jika ini adalah g, ini sudah saya kasih gx ya. G min x siapa? G min x adalah 3 dikali min x kuadrat ditambah 2 dikali min x dikurangi 1. Ini sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1. Siapa ini? Apakah min gx? Kayaknya kalau min gx tidak deh. Karena min gx itu artinya, ini kalau saya negatifkan, kalau saya minkan jadi min 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1. Ini tidak seperti itu. Wah, berarti bukan min gx. Berarti dia bukan fungsi ganjil. Kalau begitu genap. Kita lihat apakah dia sama dengan gx. Gx itu adalah ini. Oke, gx itu adalah ini. Loh, dia nggak sama. Di sininya plus tandanya, tanda tambah, di sini negatif. Dia berarti juga bukan gx. Kalau begitu dia bukan fungsi genap. Sehingga kita simpulkan si gx ini bukan fungsi genap, juga bukan fungsi ganjil. Selanjutnya gu mungkin bisa menebak dia adalah fungsi ganjil. Nah, kemudian yang di sini ft, f-nya besar, saya buat besar. Min mutlak dari t dikurangi 3, ini ganjil atau genap ya? Cara membuktikannya kira-kira bagaimana ya? F min t sama dengan min dari min t dikurangi 3. Ini gimana? Ini nggak bisa dikeluarkan. Saya nggak tahu ini positif atau negatif. Karena tergantung nilai t. Kalau t-nya min 10, berarti nilainya 7. 7 berarti positif. Artinya nilai mutlaknya ini sama dengan min dari min t dikurangi 3. Nggak saya negatifkan. Tapi kalau t-nya misalkan 5, min 5 dikurangi 3 itu min 8. Min 8 ini negatif. Jadi nilai mutlaknya adalah ini dinegatifkan. Sehingga nilainya adalah min dari minnya di sini ya. Min t dikurangi 3 begini. Nah, kita nggak tahu kondisi t-nya bagaimana. Nah, kalau Anda mencurigai ya, kayaknya dia nggak ganjil deh. Kayaknya dia nggak genap deh. Boleh menggunakan contoh. Tadi kan dikatakan dia akan fungsi ganjil jika fx, f min x sama dengan min fx untuk semua x. Kalau ada satu saja x yang tidak memenuhi ini, ya berarti dia bukan fungsi ganjil. Oke lah, kita lihat. Kalau saya masukkan t-nya misalkan 1. Jadi kita lihat ya.
F-nya ini tadi ya. F1 itu siapa ya? F1 itu adalah 1 dikurangi 3 yaitu min 2 dimutlakkan adalah 2 dinegatifkan jadinya min 2. F-1 siapa ya? F-1 itu min 1 dikurangi 3 adalah min 4. Min 4 dimutlakkan 4 dinegatifkan sama dengan min 4. Oh, ternyata F1 itu tidak sama dengan min F1. Artinya F-1 ya. F-1 tidak sama F-1 tidak sama dengan min F1. Ini F-1-nya itu adalah min 4, F1-nya itu min 2. Kalau diminkan jadinya 2. Min 4 tidak sama dengan 2. Oh, berarti tidak ganjil dia. Kalau ganjil dia harus semua X memenuhi. Oke. Kalau F itu adalah fungsi genap, maka F min X sama dengan Fx. Untuk semua X, jika ada satu saja X yang tidak memenuhi ini, maka dia bukan fungsi genap. Kita lihat, apakah F min 1 ini sama dengan F1? F min 1-nya min 4. F1-nya adalah min 2. Loh, nggak sama. Berarti dia juga bukan fungsi genap. Sehingga si Ft ini bukan fungsi ganjil maupun genap. Sekarang yang ini. Nah, caranya begitu kalau mencurigai bahwa dia itu tidak ganjil atau tidak genap. Tidak harus membuktikan dengan yang seperti ini tadi ya. Karena tidak semuanya bisa ditulis begitu. Sekarang saya curigai ya, misalkan ini saya anggap 1 lah. G1 sama dengan floor setengah. Floor setengah itu 0. Kalau G-1 berapa? G-1 jadi min 1 floor dari min 1/2. Sama dengan min 1. Ya, sama dengan min 1. Oh, tidak kita lihat bahwa G-1 ini sama dengan G1. Kan min 1 tidak sama dengan 0. Jadi dia bukan fungsi genap. Tidak kita lihat juga G-1 ini adalah min G1. G-1-nya adalah min 1 di sini. Terus G1-nya adalah 0. Kalau dinegatifkan ya min 0 gitu ya. Nah, ada X1 saja X yang tidak memenuhi, dia bukan fungsi ganjil, bukan fungsi ganjil yang di sini. Yang di sini bukan fungsi genap. Sehingga Gx ini juga bukan Gx yang ini ya, bukan yang ini. Gx yang ini sama ternyata nasibnya dengan Gx yang ini. Bukan fungsi genap maupun ganjil. Oke. Sekarang yang ini Hx. Ini kayaknya fungsi genap deh Pak, karena di sini kan masa dia sendirian. Lagian kalau ditaruh sini, ini Gx-nya kan kurang ke atas. Wah, jangan menjawab secara psikologis begitu ya. Kita lihat. Nah, susah membuktikan menggunakan definisinya seperti ini tadi ya, membuktikan dia genap atau membuktikan dia ganjil, kondisi seperti ini untuk yang melibatkan floor ini seringkali begitu. Jadi caranya ya kalau kita curiga dilihat saja H1 sama dengan floor dari 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian H-1 itu adalah min 1 dikali 2, min 2 dikurangi 1, min 3, floor dari min 3 adalah min 3. Nah, dari sini kita tahu bahwa dia tidak ganjil dan tidak genap. Oke, cuman nanti kalau kebetulan dengan percobaan tadi ketahuan bahwa H1 ternyata min H1, tidak boleh ini H-1 ya. Jika ketahuan bahwa H-1 ternyata min H1, tidak boleh langsung diputusi bahwa dia adalah fungsi ganjil. Kenapa? Karena baru 1 yang kita coba. Kan harusnya berlaku untuk semuanya. Belum tentu 2 juga berlaku, belum tentu 3 juga berlaku. Ya karena tadi yang ini itu berlaku untuk semuanya, maka mustahil saya melakukan percobaan-percobaan. Ini pun juga demikian, mustahil saya melakukan percobaan-percobaan. Ini tadi saya mengatakan dia ganjil bukan karena saya coba-coba gitu ya.
Loh, kenapa yang di ini bisa coba-coba? Karena jika ada satu saja yang tidak memenuhi, maka dia tidak ganjil atau dia tidak genap. Jadi untuk mengatakan bahwa dia ganjil harus dibuktikan. Mengatakan dia genap harus dibuktikan. Mengatakan dia tidak ganjil, cari saja satu X sehingga dia tidak memenuhi definisi fungsi ganjil. Mengatakan dia tidak genap, cari saja satu X sehingga definisi fungsi genap tidak dia penuhi. Nah, saya punya fungsi ini. Psi X sama dengan 0. Kira-kira dia genap atau ganjil? Kalau dilihat grafik fungsinya, ini sumbu X, sumbu Y, ya dia di sini mepet di sumbu X ini. Kalau dipikir-pikir dia itu simetri terhadap sumbu Y, kan sama nilainya, kesana-kesananya kan sama. Di sisi lain dia juga simetri terhadap titik 0,0. Loh, nilainya sama. Sehingga dia ganjil apa genap? Ya kita lihat. Psi min X sama dengan ya 0. Karena kan nggak ada X-nya ya, wes dianggap saja psi X itu adalah 0 dikali X ditambah 0 gitu guys. Atau 0 dikali X begitu. Sehingga kalau kita tuliskan dia adalah 0 dikali min X sama dengan 0. Sama dengan psi X. Wah, karena psi min X sama dengan psi X, maka kita katakan dia adalah fungsi genap. Oke, tapi di sisi lain psi min X itu juga kan 0 kali min X ya, sama dengan min 0 juga kan, 0 itu sama dengan min 0. Atau saya tulis dulu lah di sini. Dia itu sama dengan 0. Dan 0 itu kan sama dengan min 0 karena min 0 sama dengan 0. Dia sama dengan min psi X. Tuh, secara pembuktian begini dia juga ganjil sekaligus genap. Secara grafik dia memenuhi sifatnya fungsi ganjil dan fungsi genap juga. Oleh karena itu, fungsi konstan ini misalkan fx sama dengan 0 adalah fungsi yang genap sekaligus ganjil. Ini adalah gambarnya fungsi fx sama dengan min x. Kalau kita lihat dia dicerminkan terhadap sumbu y ini. Jadi yang ke sana sama dengan yang ke sana, maka dia genap. Kemudian yang ini dia dicerminkan atau simetri terhadap titik 0,0 ini. Kalau dia ke sana, dia ke sana. Kalau ini ke sana, yang ini ke situ. Sehingga dia adalah fungsi ganjil. Yang ini tidak ganjil, tidak genap. Karena kalau dia genap, harusnya yang kirinya begini, yang kanannya begitu. Kalau dia ganjil, harusnya yang kirinya begini. Kalau saya lihat kirinya saja ya, yang kanannya harusnya begini, nggak begini. Ya begini. Jadi begini set, karena dicerminkan terhadap titik 0,0. Ini juga, yang ini ganjil ya. Ini ke sana, ini ke sana. Ini ke sana, ini ke sana. Dicerminkan terhadap titik 0,0. Sedangkan yang ini mutlak dari T dikurangi 3 tidak ganjil, tidak genap. Kalau kita lihat dari sisi kirinya ini ya, kalau dia genap harusnya begini. Kan dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y. Kalau dia ganjil harusnya dia dicerminkan terhadap sumbu titik 0,0 harusnya begini. Bukan yang ini maksudnya. Yang ini pun juga demikian, dia tidak dicerminkan terhadap sumbu Y maupun simetri terhadap 0,0. Yang terakhir pun juga begitu. Contoh grafik fungsi. Ini karena babnya adalah bab fungsi dan grafik fungsi ya, ini di luar ganjil genap tadi. Ini adalah contoh dari grafik fungsi, nggak terlalu penting karena konsepnya sudah kita pegang sebenarnya. Ya ini kira-kira yang paling cocok yang mana? X kuadrat ya, karena 1 dipetakan dengan 1, 2 dengan kayaknya 4. Saya kasih warna yang bisa dua-duanya ya. Oke lah, ini enggak apa-apa.
2 dengan 4, kemudian 3 dengan nggak kelihatan ya. 0 dengan 0, 1 dengan 1. Yang cocok X kuadrat. Memang dia X kuadrat. Yang kedua ini adalah sin X, nanti kita kenalkan fungsi trigonometri. Yang ini adalah cocoknya siapa? 1 dipasangkan dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Kayaknya ini deh, fx sama dengan x. Oke, terus yang ini tangan X, nanti kita kenalkan. Selanjutnya yang ini adalah 0 dengan 0. Kayaknya enggak ini deh. Kalau 2 itu ya semuanya 2 begini. Kemudian min 1 dengan min 1, 1 dengan min 1 juga, 2 dengan min 4. Kok kayak X kuadrat aja ya, cuman dia dibalik jadi negatif ya, dia memang min X kuadrat. Kemudian yang ini adalah cos X, nanti kita kenalkan di fungsi trigonometri. Sedangkan ini yang lebih cocok adalah yang ini, X kuadrat dikurangi 2, 0 dipetakan dengan 0 kuadrat dikurangi 1. Dikurangi 1 ya, bukan dikurangi 2. Dia min 1, kemudian 1 dipetakan dengan 0, 2 dengan 2, kemudian 3 dengan 8, dan sebagainya. Terus yang ini, ya tentu saja yang ini. Garisnya melewati 2, ini Y sama dengan 2 kalau persamaannya. Dan yang terakhir adalah fungsi tangga tadi. Oke, terima kasih. Itu adalah fungsi dan grafik fungsi. Selalu jaga kesehatan, semoga pandemi ini segera berakhir. Belum tentu waktu nonton lagi video ini masih pandemi ya. Saya doakan semoga waktu video ini ditonton, lebih-lebih setelah tahun 2020 sudah tidak lagi pandemi.